Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia, NPM 2024-210044. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat presentasi bagaimana caranya membuat database dengan menggunakan CIMD. Berikut adalah videonya. Bye. Lanjut kita ketik MySQL. Lanjut kita ketik bin. Nah, setelah berhasil, maka kita ketik lagi MySQL. Kita ketik MySQL root. Nah, tampilannya seperti ini jika berhasil. Lanjut kita ketik show database. Nah, setelah di show database-nya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat database rumah sakit. Tanda titik koma, terus kita ketikkan use rumah sakit tanda titik koma. Oke, setelah berhasil, langkah selanjutnya kita akan membuat table pada database rumah sakit, yaitu create table admin dokter admin. Nah, setelah diketik, maka kita buka kurung, masukkan atribut yang ada di tabel dokter admin, yaitu terdiri dari ID admin. Kita masukkan tipe data integer dengan values-nya 5. Lanjut kita ketik primary key. Jangan lupa auto increment. Setelah itu kita ketikkan ID datanya dengan tipe data integer juga dan values 5. Lanjut kita ketik ID dokter dengan tipe data integer dan values 5. Tutup kurung dan titik koma. Nah, setelah berhasil, maka kita akan lanjut membuat table yang lainnya, yaitu create table. Di sini kita buat create table administrator. Terus kita masukkan atribut yang ada di table administrator, yaitu ID admin dengan tipe data integer dan values-nya 5. Jangan lupa juga kita ketik primary key. Dan kita ketik auto increment. Setelah itu kita ketik lagi nama admin. Jangan tipe data chart dan kita kasih values-nya sebesar
30. Lanjut, kita tambahkan atribut waktu jaga. Dan tipe datanya kita juga menggunakan pacat. Dan values-nya 30 juga. Kita tutup kurung lagi, titik koma. Oke, setelah itu maka langkah selanjutnya kita akan membuat create table dari pasien. Kita masukkan atributnya ID pasien. Nanti kita ketik tipe datanya integer dengan values 5. Dan jangan lupa pada setiap ID kita tambahkan primary key dan auto increment. Lanjut, koma, nama pasien dengan tipe data pacat. Kita kasih values, jangan lupa 30. Terus koma, kita buat atribut alamat pasien dengan tipe data pacat juga. Setelah itu ada yang lupa, sebentar. Oh iya, di sini kita masukkan jenis kelamin. Dengan tipe data pacat. Jangan lupa kita masukkan values-nya 2, terus tutup kurung lagi, titik koma. Nah, sudah selesai. Setelah selesai, maka untuk mempercepat waktu kita langsung copy paste dan kita tempel. Nah, setelah itu semuanya table yang ada di database sudah kita buat semua. Setelah dibuat semua, maka kita akan meminta untuk menampilkan tablesnya. Kita ketik show tables. Nah, tables untuk rumah sakitnya sudah jadi. Maka langkah selanjutnya kita akan mengisi setiap tables yang ada di database, yaitu dengan cara ketik insert into dokter admin. Buka kurung, kita masukkan lagi atribut yang ada di table dokter admin. Lanjut kita masukkan ID data, ID dokter. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita ketik values. Setelah kita ketik values, maka kita akan menginput data pada setiap atribut, yaitu tanda petik,
kita isi sesuai dengan ID dan data yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita tutup dengan tanda kurung dan titik koma. Lanjut enter. Setelah berhasil, maka kita juga akan menginsert table yang lainnya, yaitu kita insert pada table pasien. Kita insert pada table administrator terlebih dahulu. Ketik insert into administrator, terus kita buka kurung, kita masukkan atribut yang ada di table administrator. Kemudian kita juga ketik lagi nanti values. Nah, isi data atau input data sesuai dengan yang kita inginkan lagi. Ketik values, buka kurung, tanda petik 1, masukkan ID admin, tanda petik lagi, jangan lupa, terus koma, terus tanda petik lagi, masukkan nama admin, jangan sampai lupa tanda petiknya ya guys, karena kalau misalnya kurang maka akan tidak jalan dan kita akan diminta untuk input ulang datanya. Oke, selesai. Terus kita membuat lagi atau mengisi lagi insert into pasien. Jangan lupa kita masukkan atribut yang ada di table pasien. Kita lakukan seperti langkah yang sebelumnya. Setelah itu kita masukkan values. Setelah masukkan values kita input data juga. Dan diingatkan lagi, pada saat input data jangan lupa menggunakan tanda petik. Kita input ID admin tadi. Lanjut kita input nama pasien. Lupa tadi, itu bukan ID admin tapi ID pasien. Terus kita input nama pasien, alamatnya, dan jenis kelaminnya. Di sini jenis kelaminnya kita menggunakan simbol aja, huruf P untuk perempuan dan huruf L besar untuk laki-laki. Lanjut tutup kurung, titik koma.
Nah, sudah berhasil. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan menggunakan cara cepatnya. Seperti tadi, kita insert semua. Kita insert datanya, laju poster. Nah, semua udah otomatis terisi. Semuanya terdiri dari 6 tables dan kita sudah mengisi satu persatu. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Ternyata terdapat error pada bagian rumah sakit. Pada bagian daftar. Pada bagian foreign key ID pasien dan ID pasien. Kita perbaiki errornya. Kita tampilkan dulu, kita lihat table dari dokter admin. Kita select tanda bintang from dokter admin. Nah, sudah lanjut. Ternyata ada table atau ada data yang tidak sesuai. Maka kita perbaiki lagi dan kita akan diminta untuk menginput ulang semua data pada bagian bagian pasien dan pada bagian admin dokter. Nah, setelah itu semuanya data selesai, sudah diperbaiki. Lanjut kita lakukan select pada setiap tabel. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel. Namun terlihat di sini pada tabel admin dokter dan pada tabel daftar tidak ada, alias kosong. Maka di sini kita akan mencoba untuk insert ulang pada bagian dokter admin dan pada bagian tabel daftar. Lanjut. Nah, semuanya sudah ada. Setelah diperbaiki, maka muncullah semua. Kita akan minta untuk menampilkan tabel si daftar. Oke, sudah selesai. Maka ke-6 tabel tersebut sudah ditampilkan. Lanjut kita buka ke PHP My Admin, kita refresh, kita periksa lagi apakah database-nya sudah terbuat dan tabel-tabelnya sudah sesuai. Nah, ternyata sudah sesuai ya guys. Jadi semuanya sudah ada 6 tabel. Dan kita juga udah menginput atributnya. Lanjut kita buka lagi admin dokter, terus kita buka table dokter, terus kita buka lagi. Nah, ini udah selesai semua nih, udah terinput semua. Nah, maka kalau sudah terinput artinya sudah berhasil kita buat database-nya. Baik, demikianlah presentasi mengenai cara membuat database menggunakan CMD. Mohon maaf jika ada masih beberapa kesalahan atau perkataan yang salah. Maka saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.